Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya di sini mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rifki Rosdani STMM selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan kepercayaan penugasan ini kepada kelompok kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami bisa mempresentasikan penugasan yang telah diberikan. Kemudian salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri Ahmad Irhamul Aska Aditya, kemudian ada rekan saya Amelia Faridatul Hanafiyah, kemudian ada Royhan Dwi Kurniawan, terus ada Farillah Maghfiratus Syahirah, kemudian ada Elma Qurratur Rahmah, kemudian ada Anggi Fernanda Sayekti. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang nail art beauty. Bagaimana kelanjutannya? Kepada yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya adalah backlog 1. Backlog 1 ini terdiri dari database pelanggan, yaitu informasi pribadi yang isinya adalah nama, nomor telepon, serta email dari pelanggan. Kemudian ada riwayat perawatan. Riwayat perawatan ini terdiri dari pencatatan perawatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh pelanggan. Kemudian program loyalitas. Program loyalitas ini mencakup sistem melacak pelacakan poin atau hadiah yang akan diterima oleh pelanggan. Yang kedua ada database mitra, yaitu layanan. Layanan ini adalah informasi mengenai layanan apa saja yang ditawarkan oleh mitra, misalkan freelance dan lain-lain. Yang kedua adalah jadwal. Jadwal ini adalah jadwal kerja mitra atau ketersediaan reservasi dan layanan tersebut. Kemudian penilaian. Penilaian atau ulasan ini adalah feedback dari pelanggan mengenai kualitas layanan mitra yang sudah diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada database katalog, yaitu yang pertama produk nail art. Produk nail art ini adalah informasi tentang berbagai produk yang tersedia seperti cat kuku, aksesoris nail art, dan lain-lain. Selanjutnya adalah database perawatan. Database perawatan adalah jenis perawatan, diantaranya berisi daftar layanan yang ditawarkan seperti manicure, pedicure, atau nail extension. Kemudian harga perawatan. Harga perawatan ini informasi harga untuk setiap jenis perawatan yang akan dipilih oleh pelanggan. Kemudian durasi perawatan. Durasi perawatan ini estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap layanan yang diperoleh pelanggan. Kemudian database jadwal dan reservasi. Yang pertama adalah jadwal kerja, jadwal harian atau mingguan dari para staf atau mitra yang bekerja di salon nail art. Yang kedua ada reservasi. Reservasi ini sistem pencatatan atau pemesanan pelanggan termasuk tanggal, waktu, dan layanan yang akan dipilih. Kemudian selanjutnya adalah pengingat. Pengingat ini adalah notifikasi atau pengingat otomatis kepada pelanggan melalui SMS atau email mengenai jadwal pelayanan. Kemudian database keuangan. Yang pertama adalah penjualan. Data transaksi pelanggan termasuk layanan atau produk yang dibeli. Yang kedua ada pembelian, yaitu catatan pembelian alat atau bahan baku yang digunakan untuk operasional salon.
Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini adalah pencatatan biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa tempat, dan pemasaran. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi rekapitulasi dari penjualan atau pembelian dan pengeluaran untuk memantau probabilitas dari kesehatan keuangan bisnis pada salon nail art. Selanjutnya pada backlog 2 ada pendaftaran pengguna yang berisi proses pelanggan pendaftar sebagai pengguna layanan. Yang kedua, data yang diminta biasanya mencakup nama lengkap, nomor telepon, serta email atau kata sandi jika menggunakan aplikasi atau platform digital. Kemudian pada hal ini tujuannya yaitu membuat akun agar pelanggan bisa mengakses fitur seperti reservasi, riwayat perawatan, atau program loyalitas. Kemudian profil pelanggan. Profil pelanggan ini berisi data pribadi dan riwayat perawatan lengkap. Pada data pribadi ini berisi informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor kontak, dan preferensi pelanggan. Kemudian pada riwayat pelanggan perawatan lengkap ini berisi tentang catatan mengenai semua layanan pelanggan termasuk jenis perawatan produk yang dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya adalah reservasi. Reservasi ini adalah mencakup pembuatan reservasi yang artinya pelanggan dapat memesan layanan berdasarkan jadwal yang tersedia. Kemudian pada kalender ketersediaan ini adalah sistem yang menampilkan jadwal kerja staf, ketersediaan waktu, dan jenis layanan yang akan dipesan. Kemudian pengingat atau notifikasi otomatis melalui SMS, yaitu untuk mengingatkan pelanggan tentang jadwal reservasi yang dipilih. Kemudian pembatalan ini adalah pelanggan dapat membatalkan atau menjadwal ulang jika reservasi mereka sesuai kebijakan yang berlaku, misalnya batas waktu pembatalan 24 jam tersebelumnya. Kemudian program loyalitas ini mencakup poin setiap transaksi pelanggan menghasilkan poin yang dapat dikumpulkan untuk penukaran hadiah atau diskon. Kemudian tingkat keanggotaan ini tingkatan yang diberikan berdasarkan akumulasi transaksi pelanggan, misalnya seperti silver, gold, atau platinum, dengan manfaat tambahan di setiap tingkatnya. Kemudian penukaran poin ini pelanggan dapat menukarkan poin atau diskon layanan gratis atau produk tertentu. Kemudian adalah riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini berisi tentang detail transaksi, yaitu catatan lengkap setiap transaksi termasuk layanan atau produk yang dibeli. Kemudian ada nota digital. Nota digital ini berisi tentang faktur atau struk elektronik yang dikirim melalui email atau aplikasi dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan untuk menyimpan dan memeriksa transaksi mereka. Untuk yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ini berisi tentang pesan. Pesan ini adalah sistem untuk mengirimkan pesan langsung antara pelanggan dan penyedia jasa layanan, misalnya untuk konfirmasi atau pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah notifikasi. Notifikasi ini berisi tentang pemberitahuan otomatis untuk hal-hal seperti pengingat, reservasi, promosi, penawaran spesial, dan perubahan jadwal. Selanjutnya itu yang ketiga ada modul manajemen mitra. Yang pertama itu pendaftaran, yaitu melakukan pendaftaran dengan sesuai fitur-fitur yang sudah ditentukan, yaitu memasukkan data diri. Kemudian ada dashboard, yaitu aktivitas terbaru, yaitu aktivitas yang dilakukan sebelum-sebelumnya oleh mitra. Yang ketiga adalah profil mitra, yaitu terisi daftar data pribadinya si kemitraan ini, terus kelengkapan dari akun ini. Nah, lalu yang keempat ini ada jadwal kerja, yaitu kalender atau shift pekerja yang akan memulai pekerjaannya untuk menail art si mitra ini. Yang kelima itu penugasan, yaitu jadwal perawatan yang akan dilakukan untuk si mitra ini dengan efisien dan waktu yang telah ditentukan. Yang
keenam ini laporan kinerja, yaitu hasil kinerja yang dilakukan oleh mitra dan si pemilik mitra dan vendor. Nah, yang ketujuh itu ada komunikasi, yaitu pesan atau notif yang diberikan untuk mitra dari aplikasi ini. Sekian. Kemudian yang keempat ada modul katalog dan kostumisasi, meliputi katalog desain, yakni gambar kualitas tinggi. Ini bisa digambarkan seperti visual yang menarik untuk pelanggan kurang lebihnya. Ada kategori untuk mengelompokkan desain, detail desain, untuk deskripsi mengenai desain tersebut. Kemudian kostumisasi desain. Nah, di sini ada pilihan warna sesuai dengan keinginan pelanggan atau sesuai pilihan yang disediakan. Ada elemen desain seperti stiker, permata atau pernak-pernik lainnya. Kemudian ada ukuran dan bentuk. Nah, ini disesuaikan juga kepada customer. Kemudian ada pratinjau desain untuk menentukan tampilan atau simulasi desain sebelum dilakukan. Kemudian ada inspirasi desain, yakni tren terbaru seperti tren terkini. Kemudian ada tutorial seperti video singkat. Kemudian ada koleksi. Nah, koleksi ini biasanya tampilan desain dari teknisi-teknisi. Kemudian ada keranjang belanja, meliputi menambahkan desain ke keranjang. Ini sesuai dengan pilihan pelanggan. Kemudian ada mengedit keranjang. Nah, ini untuk menentukan atau menambah desain ke keranjang. Modul 5, data lokasi. Yang pertama data lokasi. Data lokasi yaitu lokasi salon, alamat lengkap salon, koordinat GPS. 2. Lokasi pelanggan, alamat lengkap pelanggan, koordinat GPS yang diperoleh dari aplikasi atau input manual. Area layanan, penentuan area layanan yang dapat dijangkau oleh teknisi zona harga. Pembagian area menjadi zona-zona yang dengan harga layanan yang berbeda berdasarkan jarak tempuh. Yang kedua ada pemetaan. Pemetaan ini ada yang berupa Google Map, integrasi dengan Google Map untuk menampilkan peta, perhitungan jarak, dan pencarian rute. Selanjutnya ada visualisasi rute, menampilkan rute terpendek antara lokasi teknisi dan lokasi pelanggan. Selanjutnya ada marker, yaitu menandai lokasi salon, lokasi pelanggan, dan area layanan. Yang ketiga ada optimasi rute. Algoritma optimasi menggunakan algoritma seperti Nearest, Neighbor, atau Vehicle Routing Problem untuk menentukan urutan kunjungan yang paling efisien. Pertimbangan faktor jarak tempuh, waktu tempuh, kapasitas teknisi, dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada penjadwalan dinamis, menyesuaikan rute secara real time berdasarkan perubahan jadwal dan lokasi pelanggan. Yang keempat ada estimasi waktu, perhitungan waktu tempuh, menghitung estimasi waktu tempuh berdasarkan jarak dan kondisi lalu lintas. Jendela waktu memberikan opsi bagi pelanggan untuk memilih rentang waktu yang diinginkan untuk kunjungan. Selanjutnya yang kelima ada tracking lokasi mitra. Data lokasi mitra memastikan pengguna memberikan izin untuk mengakses lokasi perangkat. Selanjutnya ada real time tracking, informasi kepada pelanggan untuk mitra mendekati lokasi mereka. Selanjutnya ada keamanan dan privasi, menjelaskan bagaimana data lokasi digunakan dalam kebijakan privasi aplikasi. Yang keenam ada notifikasi.
Notifikasi mitra memberikan notifikasi kepada teknisi mengenai lokasi pelanggan berikutnya, estimasi waktu tiba, dan detail layanan. Notifikasi pelanggan memberikan notifikasi kepada pelanggan mengenai perkiraan waktu kedatangan teknisi. Modul 6. Pertama ada pembuatan promo diskon presentasi, diskon nominal, beli 1 gratis 1, paket hemat, dan lain-lain. Jenis promo, syarat dan ketentuan, minimal pembelian, kode promo, periode promo, dan target pelanggan. Target produk promo berlaku untuk produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada pengelolaan diskon. Diskon berdasarkan waktu, diskon harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan event tertentu. Diskon berdasarkan pelanggan, diskon khusus untuk pelanggan baru, pelanggan setia, atau kelompok pelanggan tertentu. Yang terakhir ada diskon berdasarkan lokasi, diskon khusus untuk pelanggan di area tertentu. Yang ketiga ada kode promo. Pembuatan kode sistem otomatis untuk menghasilkan kode promo unik. Penggunaan satu kali mencegah penyalahgunaan kode promo. Yang keempat ada pelacakan penggunaan. Jumlah penggunaan mencatat berapa kali kode promo digunakan, nilai diskon, total nilai diskon yang diberikan, laporan penggunaan promo secara berkala. Yang kelima yaitu integrasi dalam sistem pembayaran. Penerapan diskon, sistem secara otomatis menerapkan diskon saat pembayaran. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila Navia. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang modul ke-9 dan modul 10. Modul ke-9 ada modul manajemen payment. Modul manajemen payment ini adalah merupakan cara atau mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ada dua cara. Yang pertama ada transaksi non tunai. Transaksi non tunai ini berupa transaksi dari debit seperti debit, transaksi transfer seperti bank, dan lainnya. Dan yang kedua ada tunai seperti tunai fisik. Yang kedua ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini adalah catatan atau log dari semua transaksi yang telah dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Riwayat transaksi mencakup informasi berupa tanggal, waktu transaksi, nominal transaksi, dan deskripsi transaksi, status transaksi, statusnya berupa berhasil atau tertunda. Selanjutnya ada pengaturan pembayaran. Pengaturan pembayaran ini adalah sebuah sistem atau aplikasi yang memungkinkan untuk pengguna mengelola referensi pembayaran. Fitur yang mencakup ada penambahan atau penghapusan metode pembayaran, mengatur metode pembayaran utama atau mengatur batas pembayaran, atau pengaturan keamanan, misalnya ganti PIN atau verifikasi 2 langkah. Selanjutnya ada notifikasi pembayaran. Notifikasi pembayaran ini adalah pemberitahuan yang dikirimkan kepada pengguna untuk memberitahu status pembayaran. Notifikasi ini dapat berupa notifikasi pembayaran berhasil, info pengingat pembayaran jatuh tempo, dan informasi terkait kegagalan pembayaran. Yang terakhir ada update terkait perubahan metode pembayaran. Dan yang terakhir ada pengembalian dana. Pengembalian dana adalah merupakan proses pembelian uang kepada pelanggan jika terjadi situasi seperti barang yang dibeli tidak sesuai atau rusak, dan pembatalan transaksi. Dan yang terakhir ada overpayment, pembayaran terlalu berlebih. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode pembayaran yang sama dengan yang digunakan saat transaksi. Selanjutnya ada modul ke-10. Modul ke-10 ini ada modul feedback dan ulasan. Yang pertama ada formulir ulasan. Formulir ulasan ini adalah dokumen atau halaman digital tempat pelanggan mau memberikan komentar, rating misalnya 1-5 bintang, dan opini tentang pelayanan produk atau layanan. Dan yang kedua ada kategori ulasan. Kategori ulasan ini adalah klarifikasi ulasan berdasarkan spek tertentu seperti produk meliputi kualitas, harga, pengiriman. Dan yang kedua ada layanan. Layanan ini ada kecepatan, keramahan, dan profesionalisme.
Dan yang ketiga ada respon ulasan. Respon ulasan ini adalah tindak pihak terkait seperti pemilik bisnis untuk menanggapi ulasan, misalnya mengucapkan ucapan terima kasih pada ulasan positif, memberikan solusi pada ulasan negatif. Dan yang terakhir ada laporan ulasan. Laporan ulasan ini adalah fitur untuk melaporkan ulasan bermasalah seperti mengandung spam atau konten palsu. Dan yang terakhir ada tidak relevan atau melanggar aturan platform. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator kami. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk modul 7 dan 8. Modul 7 yaitu modul pemasaran yang berisi kampanye pemasaran, integrasi sosial dengan sosial media, program loyalitas, email marketing, dan analisis data. Untuk kampanye pemasaran sendiri berisi pembuatan kampanye, target audiens, saluran distribusi, dan pengukuran kinerja. Untuk integrasi dengan sosial media berisi posting otomatis, analisis sentimental, dan iklan berbayar. Untuk program loyalitas berisi poin dan hadiah, tingkatan keanggotaan, dan personalisasi. Untuk email marketing berisi newsletter, email blast, dan otomatisasi email. Untuk analisis data berisi dashboard, laporan, dan segmentasi pelanggan. Untuk modul 8 yaitu modul chatbot. Modul chatbot terdiri dari pendaftaran dan verifikasi, chat 2 arah, otomatisasi pesan, pemesanan dan konfirmasi, dan evaluasi. Untuk pendaftaran dan verifikasi berisi pendaftaran akun dan pembayaran pencocokan. Untuk chat 2 arah berisi chat real time, riwayat chat, dan file sharing. Untuk otomatisasi berisi FAQ, bot, dan trigger. Untuk pemesanan dan konfirmasi berisi pemesanan layanan, konfirmasi jadwal, dan pembayaran. Untuk evaluasi berisi rating dan ulasan, dan umpan balik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.